Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12. Begini bunyinya, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari perikop ini ialah terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, yaitu jemaat yang datang dari berbagai suku dan juga bangsa. Pada jemaat Korintus sendiri, ada orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang Yunani. Dan masing-masing mereka memiliki kebiasaan dan juga adat istiadat yang berbeda. Dalam hal ini, yang perlu kita perhatikan ialah perbedaan pandangan mereka tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada kebiasaan orang-orang Yahudi sendiri, bahwasanya laki-laki memiliki derajat yang lebih berharga daripada perempuan. Hal itu bisa terbukti ketika laki-laki atau seorang suami bisa menceraikan istrinya, sedangkan seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Sedangkan pada orang-orang Yunani sendiri, antara laki-laki dan perempuan atau antara seorang suami dan istri, mereka sama-sama boleh menceraikan. Baik si suami boleh menceraikan istrinya, dan juga si istri boleh menceraikan suaminya. Dan bahkan ironisnya, mereka bisa menceraikan dengan alasan untuk mencari atau memilih pasangan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang perbedaan pandangan serta pemahaman yang berbeda itu juga masuk ke dalam ruang lingkup jemaat yang ada di Korintus. Masing-masing mereka membawakan pemahamannya sendiri. Sebab hal ini mengakibatkan seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pelayan di tengah-tengah jemaat, oleh karena mereka dianggap derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karenanya pada jemaat itu sendiri, sempat hanya diperbolehkan hanya laki-laki yang boleh menjadi seorang pelayan, apalagi menjadi seorang imam. Saudara-saudara, demikian halnya dengan tanda kerudung atau penutup kepala untuk perempuan. Kebiasaan di Timur Tengah bahwa perempuan yang sudah bersuami itu diwajibkan untuk berkerudung, sebab kerudung dianggap sebagai simbol untuk menghargai, menghormati suaminya, dan juga tentunya untuk menghargai dan menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Pada masalah kerudung ini sendiri tidak dipersoalkan oleh Rasul Paulus, sebab ketika pengertiannya adalah untuk menghormati suaminya dan untuk menghormati Allah, tentu saja hal ini sesuai dengan pemahaman iman dari kekristenan yang percaya kepada Kristus. Dan ini juga menjaga perempuan yang percaya kepada Kristus. Sebab pada masa itu ada penyembahan kepada dewa-dewi Afrodit. Mereka melaksanakan penyembahannya kepada dewa-dewi itu dengan ritual-ritual yang amoral. Ketika itu kita lihat dari pandangan kekristenan. Sebab seorang perempuan untuk menyembah dewa-dewi Afrodit sendiri, mereka menjadi persembahan yang dianggap sebagai seks suci pada saat itu. Nah, untuk itulah
tanda kerudung atau penutup kepala pada jemaat di Korintus sangat-sangat memiliki fungsi untuk menunjukkan statusnya sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada dewa-dewi Afrodit, tetapi yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Namun yang perlu kita perhatikan dalam hal ini ialah tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita melihat pada Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya Allah sendiri yang menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan keduanya memiliki kesegambaran dengan Allah. Artinya laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama ciptaan Allah dan memiliki kesegambaran dengan Allah. Berarti laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan itu sendiri. Manusia yang diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan itu, memang memiliki perbedaan dan juga memiliki persamaan. Sama-sama memiliki kesegambaran dengan Allah, tetapi juga mereka memiliki peran yang berbeda dan fungsi yang berbeda sebagai manusia. Dalam prosesnya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Terlebih dahulu Allah menciptakan laki-laki, dan laki-laki itu diciptakan dari tanah. Kalau kita lihat tanah itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut Adamah, maka laki-laki yang diciptakan itu disebut Adam, atau yang bersumber dari Adamah, atau yang bersumber dari tanah. Sedangkan perempuan itu disebut Hawa, yang diciptakan oleh Allah dengan memakai tulang rusuk Adam dan juga daging Adam. Dengan demikian, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama ciptaan dari Allah, atau sama-sama karya Allah yang disebut dengan manusia. Nah, untuk proses selanjutnya, Allah menciptakan baik laki-laki maupun perempuan itu lahir dari rahim seorang ibu, seorang perempuan. Dan tentunya bahwasanya setiap manusia itu lahir dari seorang perempuan. Walaupun pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu terkhusus untuk menciptakan perempuan itu, yaitu bersumber dari Adam. Artinya perempuan ada karena laki-laki dan laki-laki ada karena perempuan. Dan akhirnya semua manusia ada dilahirkan dari perempuan, dan prosesnya juga sama-sama merupakan karya dari Allah. Sebab melalui manusia Allah senantiasa menciptakan. Disitulah peran daripada Allah yang menyatakan bahwa Allah adalah creatio ex continua, atau Allah yang terus menciptakan, atau penciptaan Allah itu terjadi secara terus-menerus dan termasuk juga melalui penciptaan manusia. Dari sana jelaslah bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah sama di hadapan Tuhan. Yang sering menjadi topik pembahasan ialah siapakah yang menjadi kepala atas siapa di tengah-tengah keluarga? Mengapa dalam tradisi kekristenan atau tradisi Alkitabiah seolah-olah tradisinya adalah tradisi patriarkal yang menyatakan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Termasuk di tengah-tengah keluarga sendiri yang dikatakan bahwasanya laki-laki lebih dominan atau menjadi kepala di tengah-tengah keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, antara kepala dan tubuh, kalau kita katakan pemimpin itu adalah kepala atau kepala itu adalah pemimpin, maka apakah bedanya harganya antara kepala dengan tubuh yang lain? Atau apakah lebih berharga kepala daripada anggota tubuh yang lain? Ternyata semua adalah sama, memiliki harga. Harganya tidak berbeda, bahkan harganya adalah
satu kesatuan yang utuh di dalam tubuh itu sendiri. Maka harga daripada kepala juga ditentukan oleh tubuhnya, harga dari tubuh itu sendiri ditentukan oleh kepalanya. Hal ini disamakan dengan ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sendiri memiliki kepala, yaitu Tuhan Allah. Apakah bedanya antara Yesus Kristus dan Tuhan Allah? Sebab Yesus Kristus itu sendiri pun merupakan Allah yang menjadi manusia, yang kita kenal menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam keluarga itu perlu adanya satu kepemimpinan, satu pemimpin yang mengarahkan, agar kiranya arah dan haluan dari keluarga itu tidak berbeda. Ketika terjadi ada dua pemimpin, maka kemungkinan akan terjadi arah dan haluan yang berbeda. Dan tentunya ketika arah dan haluan yang berbeda itu ada di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan semestinya. Tetapi keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh dengan persoalan-persoalan. Oleh karenanya di tengah-tengah keluarga kekristenan, bukan karena paham patriarkalnya yang berlaku, tetapi karena firman Tuhannya yang berlaku. Maka seorang suami menjadi kepala atas keluarga, tetapi di atasnya dan yang berkuasa atas keluarga itu secara utuh ialah Kristus yang menjadi kepalanya. Dan dalam hal memimpin keluarga sendiri, maka seorang istri itu ikut menolong suami untuk memimpin keluarganya. Sama-sama mengarahkan keluarganya bersama-sama untuk dipimpin Kristus yang adalah kepala yang lebih tinggi di tengah-tengah setiap keluarga. Lalu bagaimana di tengah-tengah pelayanan rohani, di tengah-tengah jemaat? Apakah seorang perempuan sama haknya dengan seorang laki-laki dapat melayani di tengah-tengah jemaat? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada pemahaman firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari Allah. Dengan demikian, perempuan juga memiliki kewajiban memuliakan Allah. Dan kewajibannya sekaligus menjadi haknya juga untuk memuji memuliakan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jabatan dalam gereja atau tohonan di dalam gereja itu jangan dianggap menjadi strata sosial atau kita anggap sebagai jenjang atau hierarki dari tinggi atau rendahnya status seseorang. Sebab Tuhan sendiri mengkehendaki bahwasanya setiap pelayannya adalah hambanya. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia itu berhak dan wajib untuk memuji memuliakan Allah dan juga berhak untuk menjalankan segala kewajibannya untuk kemuliaan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini kita diberikan pengertian bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Sebab laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah dan memiliki tanggung jawab kepada Allah itu sendiri. Yang kedua, kita diberikan pengertian bahwasanya Allah menciptakan keragaman terhadap ciptaannya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan memiliki perbedaan. Namun perbedaan itu sebaiknya tidak melemahkan manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan untuk melengkapi. Adam tidak lengkap tanpa Hawa, demikian juga Hawa tidak lengkap tanpa Adam. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah dalam rangka proses keberlanjutan ciptaan Allah. Sebab Allah memakai manusia untuk terus menciptakan, termasuk juga menciptakan manusia. Oleh karena itu Allah disebut creatio ex continua.
Allah menciptakan manusia secara kontinu melalui manusia itu sendiri. Yang ketiga ialah laki-laki dan perempuan itu sama-sama ciptaan Allah. Untuk itu tidak ada yang superior dan inferior antara laki-laki dan perempuan. Tetapi yang dimintakan ialah setiap laki-laki, setiap perempuan, mereka mensyukuri bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki. Dia bersyukur bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki. Sebagai perempuan, dia bersyukur diciptakan sebagai perempuan. Oleh karenanya melalui nats ini juga kita diingatkan agar tidak ada perempuan yang seperti laki-laki dan laki-laki mau seperti perempuan. Tetapi tetaplah kepada jati dirinya sebagai laki-laki dan kepada jati dirinya sebagai perempuan. Sebab dengan menghargai jati diri kita sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan, di sanalah kita menghargai karya Allah dan sudah memuliakan Allah Sang Pencipta. Kiranya dalam setiap kehidupan kita, marilah terus saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Tuhan Allah memberkati dan menyertai kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kasih setiamu, terpujilah Engkau buat berkat-Mu. Engkau menciptakan kami manusia sebagai laki-laki dan perempuan atas karya ciptaan Tuhan agar saling melengkapi, dan bahwa kami seluruhnya adalah sama di hadapan Tuhan, walaupun dengan berbagai peranan yang Tuhan berikan atas kami dari keragaman ciptaan-Mu. Biarlah kiranya kejati dirian kami sebagai manusia ciptaan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terkhusus juga Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa hidup menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kami dengan kepelbagaian. Dengan demikian, kami semakin dimampukan, semakin disempurnakan sebagai umat ciptaan Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.